Halo anak-anak, salam jumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bersyukur dan memohon rahmat Allah agar kita semua sehat dan diberi kemampuan untuk memahami segala materi yang kita bahas pada hari ini. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita belajar tentang pokok bahasan yang pernah kita pelajari, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Pada pertemuan yang keempat ini kita akan khusus belajar tentang bilangan pecahan. Submateri pada bilangan pecahan itu adalah membandingkan bilangan pecahan, operasi bilangan pecahan, dan yang terakhir bilangan rasional. Kompetensi dasar yang pertama adalah 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat. Lalu yang kedua atau bagian keterampilannya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Nah, tujuan pembelajarannya untuk hari ini adalah 1. Mengingat kembali berbagai bilangan pecahan. Yang kedua, membandingkan berbagai jenis bilangan pecahan. Yang ketiga, menentukan urutan bilangan pecahan. Dan yang keempat, memecahkan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu kita lanjut ke materi khusus hari ini, kegiatan yang keempat, yaitu membandingkan bilangan pecahan. Nah, pada pertemuan hari ini, materi prasyarat untuk membandingkan bilangan pecahan itu yang pertama, operasi bilangan bulat. Yang kedua, KPK dan FPB dari bilangan bulat. Bagian pertama, mengenal pecahan dan pecahan senilai. Misalkan kita memiliki satu persegi panjang. Nah, persegi panjang ini kita membagi menjadi dua bagian yang sama luas, sama besar. Salah satunya kita beri arsiran. Pertanyaannya adalah daerah yang diarsir ini berapa bagian dari keseluruhan? Kita tahu ada sebanyak 1 dari seluruhnya 2. Bilangan pecahannya adalah 1/2, 1 dari 2, 1 daerah ini dari seluruhnya 2. Pada bilangan pecahan 1/2, bilangan 1 disebut pembilang dan 2 itu adalah penyebut. Yang berikut, persegi panjang ini kita duplikasi ke bagian kedua di sini. Berarti daerah yang diarsir ini sama luas. Jika persegi panjang hasil duplikasi ini kita bagi 2 lagi, maka di sana sudah terlihat 4 persegi panjang. Nah, daerah yang diarsir ini terdiri dari 2 persegi panjang, yaitu 2 persegi panjang dari seluruhnya 4, sehingga pecahannya menjadi 2/4. Yang ketiga, kita duplikasi lagi, berarti gambarnya ini sama. Kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang diarsir ini adalah sebanyak 3 dari seluruhnya 6. Bilangannya menjadi 3/6. Berikut kita bagi lagi menjadi 8. Maka daerah yang diarsir ini ada sebanyak 4. Bilangannya 4/8.
Kita lihat bahwa di sini persegi panjang yang pertama sama dengan yang kedua. Berarti nilai bilangannya 1/2 sama dengan 2/4. Gambar pertama sama dengan gambar ketiga. Berarti kita mengatakan 1/2 sama dengan 3/6. Ya, lalu yang terakhir 1/2 sama dengan 4/8. Itu disebut sebagai pecahan yang sama nilai, atau kita secara singkat mengatakan pecahan senilai. Bagaimana cara memperoleh pecahan senilai kalau tidak menggunakan alat bantu seperti gambar persegi panjang tadi? Kita lihat dari contoh yang tadi bahwa 1/2 sama nilai dengan atau senilai dengan 2/4. Nah, ternyata pembilang berubah menjadi 2 oleh karena 1 dikali dengan 2. Sedangkan penyebutnya 2 tadi dikali dengan 2 hasilnya 4. 1/2 senilai dengan 3/6 berdasarkan gambar. Ternyata operasinya adalah baik pembilang maupun penyebut dikali dengan angka 3. 1/2 sama dengan 4/8, yang mana pembilang maupun penyebut dikali dengan 4. Nah, 4 dan 4, 3, 2 ini bilangan yang disebut dengan bilangan asli. Bilangan asli. Berarti untuk mendapatkan pecahan senilai adalah baik pembilang maupun penyebut keduanya masing-masing dikalikan dengan bilangan asli yang sama. Itu untuk mendapatkan satu pecahan senilai dari pecahan semula. Yang kedua adalah menyederhanakan pecahan. Bagaimana kalau dia dari 4/8 yang tadi dikembalikan ke 1/2. Itu namanya menyederhanakan pecahan. 4/8 sama dengan atau senilai dengan 1/2. Nah, dari pecahan semula 4/8, ternyata 4 menjadi 1 itu karena dibagi dengan 4. Lalu penyebutnya 8 dibagi 4 hasilnya 2. Maka kita dapatkan bentuk paling sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Pecahan biasa yang ketika dibagi dengan pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, kita dapatkan pecahan lain yang sama nilai dengan pecahan semula. Namun pertanyaannya, mengapa harus dibagi 4? Kalau 4 bagi 2 hasilnya 2, 8 bagi 2 hasilnya 4. Namun kita tidak mendapatkan pecahan yang paling sederhana. Pecahan yang hasil akhirnya ada pembilang dan penyebut menjadi bilangan yang tidak bisa difaktorkan lagi. Kita bagi pembilang dan penyebut ini dengan 4 yang merupakan FPB dari pembilang dan penyebut pecahan awal. Yang kedua, 12/18. Itu sama dengan 12/6/18/6, hasilnya adalah 2/3. 12/16 senilai dengan 2/3 atau 12/18. Bentuk paling sederhananya adalah 2/3. Mengapa harus bagi dengan 6 baik pembilang maupun penyebut? Nah, seperti penjelasan semula, nomor 1 ini adalah kita harus mendapatkan yang namanya FPB.
FPB dari pembilang dan penyebut, yaitu FPB dari 12 dan 18 itu 6. Maka pembilang dan penyebut dibagi dengan 6, dapatlah pecahan yang paling sederhana. Oke, yang ketiga adalah pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa mestinya? Kita mau mendefinisikan dia atau mendapatkan bentuk umumnya. 1/3 sama dengan 1 kali 4 per 3 kali 4 sama dengan 4/12. Artinya 1/3 senilai dengan 4/12. Itu dua-dua baik pembilang maupun penyebut dikali dengan 4. 12/18 tadi contohnya kita bagi pembilang dan penyebut dengan 6, dapatkan pecahan yang paling sederhana 2/3. Bentuk umum yang kita hasilkan adalah pecahan senilai itu adalah pecahan yang pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan asli yang sama. Jadi untuk dapatkan pecahan senilai boleh bagi dengan bilangan yang bukan FPB juga bisa. Nah, yang berikut, bentuk umumnya adalah pecahan A per B, di mana B itu tidak sama dengan 0, maka akan berlaku A per B sama dengan A kali M per B kali M. M ini adalah sebarang bilangan asli tadi. Sebarang bilangan asli, sedangkan yang kedua ini A per B sama dengan A bagi N per B bagi N. Ini di sini keterangannya N ini namanya FPB dari A dan B, boleh yang ini ataukah bilangan asli boleh. Tapi untuk dapatkan yang paling sederhana. Bagaimana menyatakan pecahan senilai? 1/2 sama dengan 4/8 atau 1/2 senilai dengan 4/8. Bagaimana kita mau menyatakan ini benar? Maka kita buat cara kreatifnya adalah pembilang pecahan pertama 1 dikali dengan 8 adalah penyebut pecahan yang kedua. Itu sama nilai dengan 2 pada penyebut pecahan pertama dikali 4 pembilang pecahan kedua. Kalau bagian kiri sama nilai dengan kanan, itu benar, maka dua pecahan ini kita sebut sebagai pecahan yang senilai. Begitupun contoh yang kedua, 6/15 sama dengan 2/5. Itu kita membuktikannya, menyatakan kebenarannya jika 6 kali 5 sama dengan 15 kali 2. 6 kali 5 ini 30, 15 kali 2 juga 30. Kalau ini benar, berarti ini adalah pecahan yang senilai. Bentuk umumnya adalah A per B sama dengan C per D jika A kali D sama dengan B kali C, di mana B tidak sama dengan 0 dan D juga tidak sama dengan 0. Bagian ketiga adalah jenis-jenis pecahan. Nah, jenis-jenis pecahan itu kita sudah kenal. Sejak tadi itu pecahan namanya yang bentuk 1/3, 3/5, 4/7 itu disebut dengan pecahan murni. Pecahan yang pembilang, angka pembilangnya lebih kecil atau kurang dari penyebut. Yang berikut, pecahan yang pembilang lebih dari penyebut disebut pecahan tidak murni.
Itu 7 lebih dari 3, 11 lebih dari 9, 21 lebih dari 4. 7 per 3, 11 per 9, 21 per 4 namanya pecahan tidak murni. Semua ini disebut dengan pecahan biasa. Nah, pecahan yang kalau begitu ada pecahan yang tidak biasa. Yang tidak biasa yang namanya pecahan campuran, yaitu antara pecahan biasa dengan bilangan bulat. Bagian B namanya pecahan desimal. Dalam sistem desimal, angka-angka dalam sebuah bilangan desimal masing-masing mempunyai arti. Misalnya, 2345,678. Berarti kita membacanya tadi 2000, berarti angka di depan ini adalah 2, ini adalah angka ribuannya, 3 angka ratusan, 4 itu angka puluhan, lalu 5 ini satuan. Sedangkan 6 angka persepuluhan, 7 ini adalah perseratusan, dan 8 per seribuan. Jadi kita uraikan ini bentuk di SD kita mengatakan bentuk panjang, bentuk uraian panjang, lalu sampai kita menghasilkan ini namanya pecahan yang terdiri dari 2345 ini bilangan bulat, lalu pecahannya 678 per 1000. Nah, per 1000-nya 8 per 1000. Maka pecahan campurannya adalah 2345,678 per 1000. Ini pecahan campuran, sedangkan pecahan desimalnya ini 2345,678. Ini keterangan penjelasannya bahwa bilangan ini adalah bilangan desimal yang memiliki 3 angka desimal atau tempat desimal. Pecahan yang lain yang disebut dengan pecahan persen dan pecahan per mil. Persen itu pecahan yang bagaimana? Suatu pecahan yang penyebutnya adalah berangka 100, itu disebut persen. Bentuk tulis persennya itu adalah seperti ini, 0 per 0. Ya, kita misalnya 10 per 100, kita menulisnya menjadi 10%, 15 per 100, 15%, dan lain-lain. Yang berikut adalah per mil. Per mil ini suatu pecahan yang penyebutnya 1000, angka 1000. Misalnya 10 per 1000, maka kita mengatakannya menjadi bentuk per milnya 10 per mil. Sub yang berikut adalah mengubah pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran atau sebaliknya. Misalnya 7 per 3. 7 per 3 ini pecahan tidak murni atau yang bilang lebih dari penyebut. 7 diuraikan menjadi 6 per 1. 6. Saya ulangi, 6 tambah 1. 6 tambah 1 ini hasilnya 7. Kalau ada 4, kalau 5 tambah 2 juga 7. Kenapa tidak 5 tambah 2? Kita lihat penjelasannya. 6 ini adalah kelipatan dari penyebut 3. Penyebut dari pecahannya ini 3, kita mencari kelipatan dari 3, yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya. 6 adalah kelipatan 3, ditambah 1 hasilnya 7. Nah, lalu 1 ini disebut dengan sisa.
Sehingga pecahannya dapat kita tulis menjadi 6/3 tambah 1/3. Hasil akhirnya adalah 6/3, hasilnya 2, ditambah dengan 1/3 menjadi 2/1/3. Atau dengan model pembagian SD, saya lihat SD itu banyak sekali menggunakan cara ini, yaitu 7/3 sama dengan 7/3. 7/3 dapat bilangan angka 2, lalu ada hasilnya 2, sisa pembagiannya adalah 1, maka kita mengatakan 7/3 sama dengan 2/1/3. Pecahan campuran A, B per C dengan C tidak 0 dinyatakan dengan pecahan biasa. A per B, saya ulangi, A per C, A, B per C sama dengan C kali A tambah B per C. Itu bentuk pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa, itu caranya penyebut kali bilangan bulat lalu ditambah dengan pembilang. Yang keempat, membandingkan bilangan pecahan. Misalnya, atau contoh 1, 4/7 dengan 6/7, membandingkan manakah yang lebih, atau 4 posisinya terhadap 6/7 itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, caranya bagaimana? Kita ikuti uraiannya, yaitu kita memperhatikan kedua pecahan ini, ternyata penyebutnya adalah yang pertama 7, yang kedua juga 7, berarti keduanya sama. Nah, kalau dia sama begini, keduanya sama, maka kita membandingkan pembilang, yaitu 4 dengan 6. Ternyata 4 kurang dari 6. Kalau pembilang 4 kurang dari 6, maka pecahan 4/7 kurang dari 6/7. Itu untuk pecahan yang 4/7 dan 6/7. Yang kedua, 2/3 dengan 4/5. Nah, ini bagaimana itu penyebut? Ternyata penyebutnya tidak sama. 3 dengan 5. Kita mau mengatakan 2 kurang dari 4, berikut cara pertama, benar sudah. Tapi, ini dia menggunakan KPK dari penyebut, yaitu 3 dan 5. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Yang berikutnya, setelah kita dapatkan KPK-nya, kita tuliskan KPK-nya sebagai penyebut, yaitu 15 bagi 3. Untuk mendapatkan pecahan senilai dari 2/3, kita caranya 15 bagi 3, hasilnya 5, lalu 5 dikali 2, hasilnya adalah 10. Pecahan yang kedua, 15 dibagi dengan 5, 3. 3 dikali 4, hasilnya 12. Nah, sampai ke sini terlihat bahwa penyebutnya sudah sama. Bagian keduanya adalah membandingkan pembilang 10 kurang dari 12. Berarti 10/15 kurang dari 12/15. Maka kita nyatakan pecahan awalnya adalah 2/3 kurang dari 4/5. Contoh yang ketiga, 5/8 dan 3/7, membandingkan 5/8 dengan 3/7. Caranya,
penyebut kita perhatikan ternyata tidak sama. Kita carikan KPK dari 8 dan 7 yaitu 42. 42 bagi 8 hasilnya 7. 7 kali 5 35. 42 bagi 7 8. 8 kali 3 24. Setelah dia penyebutnya sudah sama, kita bandingkan pembilang 35 ternyata lebih dari 24 sehingga kita mengatakan 5/8 lebih dari 3/7. Inilah cara untuk membandingkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama, yaitu yang semula kita harus mendapatkan KPK dari penyebut untuk mencari pecahan lain yang senilai dengan pecahan awal. Nah, cara lebih singkat yang orang lain biasa pakai atau disebut dengan ada yang mengatakan ini secara kreatifnya bagaimana ini. 2/3 kurang dari 4/5 ini contoh yang kedua ini. Dia benar kalau pembilang 2 dikali 5 kurang dari 3 kali 4. Nah, kalau pernyataan ini benar berarti ini ya 2/3 kurang dari 4/5. Ataukah ketika pernyataan 2/3 kurang dari 4/5 belum kita peroleh, caranya adalah mengalihkan pembilang dan penyebut, yang berikut penyebut dan pembilang. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Yang kelima, mengurutkan bilangan pecahan. Contohnya, Bu Aurel membeli 1,5 kilo telur, 3/4 kilogram terigu, dan 0,4 kilogram gula. Pertanyaan, urutkan belanjaan Bu Aurel dari yang paling berat. Kita mau memastikan bahwa manakah yang lebih berat di antara 3 jenis belanjaan ini. Dan di sana kita dapat informasinya adalah berat telur 1,5 kilogram, terigu 3/4 kilogram, lalu gulanya 0,4 kilogram. Kita ubah menjadi pecahan biasa 4/10. Berarti 1/2, 3/4, 4/10 adalah penyebutnya 2, 4, 10 tidak sama. Maka kita dapatkan KPK-nya adalah 20, sehingga 20 bagi 2 hasilnya 10, 10 kali 1 hasilnya 10, menjadi 1/2 senilai dengan 10/20, 3/4 senilai 15/20, 4/10 senilai dengan 8/20. Maka pembilang kita bandingkan 5 yang paling tinggi adalah 15, 15 lebih dari 10, 10 lebih dari 8. Jika dan hanya jika pecahan 15/20 lebih dari 10/20 lebih dari 8/20, hingga pernyataan semula menjadi 3/4 lebih dari 1/2 lebih dari 0,4, sehingga kita memberi kesimpulan untuk soal ini adalah urutan belanjaan dari yang terberat adalah telur, saya ulangi, terigu, telur, gula. Nah, setelah mengikuti segala uraian penjelasan dari awal sampai akhir, ada baiknya kita mengingat kembali materinya yang disebut dengan rangkuman pokok
pembelajaran kita, yaitu satu, pecahan A per B, A ini disebut pembilang dan B disebut penyebut. Pecahan senilai A per B sama dengan A kali M per B kali M, atau A per B sama dengan A bagi N per B bagi N. Yang ketiga, membandingkan dua pecahan A per C dan B per C, yaitu A per C kurang dari B per C jika A kurang dari B. A per C lebih dari B per C jika A lebih dari B. Untuk memperdalam pemahaman kita tentang materi pembelajaran hari ini, saya minta kesediaan anak-anak sekalian untuk belajar di rumah dengan soal panduannya adalah buku siswa penerbit Erlangga. Yang pertama, halaman 37 latihan 10, yang kedua halaman 39, dan seterusnya. Ini terdiri dari 3 kelompok soal, dikerjakan mulai hari ini sampai hari Rabu. Sampai Rabu, jadi hari ini wajib mengirimkan 4 soal, yaitu halaman 10, besok halaman 11, latihan 11, lalu Rabu latihan 12. Harapan saya anak-anak mengikuti dengan baik supaya materi ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk segala perhatiannya dan juga semua orang yang membantu kita sehingga kegiatan hari ini dapat berlangsung dengan baik. Salam.